Halo teman-teman, kita semua sekarang masih dalam perjalanan ya. Tetapi kita ini gak tahu jalurnya yang benar, gak tahu yang salah ya. Cuman kalau ngikut informasi dari si bapak yang tadi kita istirahat sholat duhur, mengikuti jalur itu memang ke sini. Tapi kita belum sampai ke puncaknya. Tapi jalannya memang benar-benar wah gila. Bener gak Pit? Iya. Sampai teman saya yang di bawah tuh lihat Pit. Nah, guys, tuh. Terus yang di bawah lagi Bang Anhar. Guys, kali itu kan rutenya lihat kan. Rutenya. Tuh, rutenya seperti ini. Lihat, curam. Anhar, hello Bang Anhar. Bang Anhar, Hello. Gak bisa naik ya? Ya, lambaikan tangan. lambaikan tangan. Ah. Kus. Bawa ke Pit. Jadi itu puncaknya gak tahu bukan sudah. Karena kita masih pendaki pemula terus masih baru juga ke sini. Aduh, guys. Habis kenapa? Aman, guys. Oke, siap. Tuh bisa dilihat ya teman-teman ke sana pemandangannya. Kita udah tinggi ya. Tingginya ini kan 1850 mdpl-an. Itu udah puncak Puspa mungkin ya. Nah, itu. Tapi ini tadi udah diskusi antara lanjut atau tidak karena itu gak bisa naik soalnya Bang Anhar. Sepatunya bukan hiking tapi yang cat ya, jadi yang licin banget, jadi gak bisa naik. Sampai diskusi apa lanjut atau tidak. Tadi rencana mau campingnya di pos 3 gitu di bawah, jadi balik lagi. Tapi mau ngebuktiin ini puncaknya atau tidak. Yuk terus teman-teman, yuk kita tasnya simpan aja di sini ya. Ya. Taruh aja buat Yuk. jadi kita ngilangin rasa penasaran juga gitu, sama biar tahu perjuangan kita sejauh ini gak sia-sia gitu. Ini memang benar, cuman jalurnya kayak masih baru gitu. Terima kasih telah klik video ini. Dan jangan lupa guys, kita bangun bersama channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Like, komen, dan share. Semuanya gratis. Thank you. Lanjut. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman Amuh TV? Semoga teman-teman selalu ada dalam kesehatan, amin. Oke teman-teman, sebelum teman-teman Amuh TV menonton vlog yang di Gunung Sawal ataupun termasuk gunung tertinggi yang di Kabupaten Ciamis ya, saya dan teman-teman akan bercerita dulu terkait perjalanan kita, bukan kisah cinta, mengerikan itu. Terkait perjalanan kita sebelum menuju ke gunung tersebut. Dan yang mana aslinya saya itu sebelumnya mau pemberangkatan ke Gunung Sawal itu tidak tahu ceritanya, tidak tahu mitosnya, dan tidak tahu latar belakangnya. Jadi dengan ambisi dan niat yang kuat dulu pengen menjadikan satu konten dan sebuah keberhasilan saya, pengen menuju gunung tertinggi yang ada di Kabupaten Ciamis, yaitu Gunung Bongkok ya. Nah, yang mana Gunung Bongkok ini termasuk Gunung Sawal, dan ternyata Gunung Sawal ini gimana Bang Anhar, yang tahu deh ceritanya gimana. Guys, gimana guys? Cerita mistisnya guys. Intinya Gunung Sawal ini sangat mistis, misteri gitu, benar? Banyak misteri lah. Banyak misteri. Banyak misteri, banyak mitos.
Jadi memang Gunung Sawal itu gunung yang cukup terkenal dengan mistisnya. Dan emang ini bukan menjelek-jelekan gunung tersebut, tapi emang gunung tersebut menyimpan gitu. Di samping gunung tersebut kan gunung yang dilindungi gitu loh, termasuk Suaka Marga Satwa. Ya. Jadi memang di sana masih banyak salah satunya hewan-hewan buas seperti macan, kumbang, Harimau katanya, harimau putih. harimau. ciri khasnya. Itu kalau harimau wallahu alam Agong masih ada Babi. nggak tahu emang asli gitu harimau putih apa itu emang penunggu di sana. Iya. Jadi emang Gunung Sawal cukup terkenal lah masalah-masalah seperti itunya. Iya. Dan yang saya tahu ini kisah nyata benar teman-teman ya. Saya sebetulnya pas berangkatan ke sana tuh tidak tahu yang Gunung Sawal ini memang ternyata mistis dan banyak mitos. Dan tadi sebelum saya ngobrol sama teman ini, saya diceritakan sama teman saya yang ada di depan tempat saya ini. Jadi katanya Gunung Sawal itu mitosnya itu bisa kayak untuk para pendaki bisa tersasar dan tidak bisa sampai kepada puncaknya yang Gunung Sawal itu. Istilahnya kita kayak dibikin keder atau bingung gitu sebelum pendakian. Dan ternyata teman-teman di vlog kali ini yang di Amu TV yang akan nanti teman-teman lihat di vlog Gunung Bongkok atau Gunung Sawal ini, dan itu kenyataannya asli tanpa rekayasa. Saya tidak tahu ceritanya dan saya main terobos aja itu dengan tanpa rasa takut, dengan tanpa rasa ragu, dengan ambisi yang kuat karena ingin menunjukkan dan menyelesaikan misi saya, ingin menuju ke puncak tertinggi yang ada di Kabupaten Ciamis tersebut. Dan ya hasil kita tersesat gitu. Dan ternyata kita tersesat juga. Bahkan ya kita kelelahan sampai kebingungan lah ya. Yeah. Bahkan saya dengan Apit ya, singkat cerita ya, kita sudah perjalanan jauh, sudah melewati 3 jam ya, dengan melewati jalanan wah gila banget pokoknya. Dan singkat cerita pokoknya tanjakan terakhir Bang An hari ini tidak bisa naik karena medannya sangat gila banget Dan sudah kelelahan juga, tenaga sudah habis. Kalau Agis masih bisa naik ya, cuman Bang An. Sehingga pada waktu itu kita memutuskan tidak melanjutkan perjalanan dan kita merencanakan untuk balik lagi pasang tenda di pos 3 ya. Itu sekitar kira-kira jam 4:30 kalau nggak salah, 4:30 ya, 4:30 kita sudah kebingungan dan sudah memang tidak mungkin untuk dilanjutkan karena jalurnya juga sudah tidak ada. Nah, dari jalur yang itu yang tadi sebelum naik ya, Iya. kita itu udah merencanakan mau balik lagi ke pos 3 masang tenda karena waktu udah sore, sudah mau larut malam, terus tenaga udah habis, sudah kehilangan arah juga, udah mulai ragu ya, bukan puncaknya. Tetapi saya dengan Apit, cuman Apit gak bisa hadir ya karena ada halangan lagi kerja kayak teman-teman, karena ini pukul malam teman-teman, pukul jam 10, tapi dia kerjanya malam gitu, lagi ada lembur, ini gak bisa hadir. Saya dan Apit nanti bisa lihat di vlognya, tetap ingin membuktikan sampai ke puncaknya apakah betul atau tidak. Tetapi Agis dan Anhar itu nunggu ya di bawah lah, di tanjakan yang di tanjakan tidak bisa terakhir, naik itu. yang tidak bisa karena naik itu. saya kan sudah yakinnya dari awal. Semenjak sebelum pendakian juga kan saya bertanya ya ke Bang Anhar, Bang, apa tuh jalurna? Kata Bang Anhar teh itu. Nah, dari situ saya Muncul sudah rasa mulai ragu. iya tidak yakin, Ya. yakin bisa sampai ke puncak lah gitu. Dan ternyata emang Begitu benar, kenyataannya. gitulah. Ternyata kita disesatkan oleh tangkal gedang. Tangkal gedang teman-teman kunci. Nah, jadi yang ketika Bang Anhar udah gak bisa naik, Agis udah kelelahan, saya tetap memutuskan dengan Apit pengen melihat ke puncaknya, sehingga saya melanjutkan perjalanan sampai melihat
ke puncaknya karena sudah terlihat agak terang gitu dari pas terang kita nanjak. Tapi pembawaan kayak carrier dan peralatan yang lainnya kecuali handphone dan kamera lah gitu ya dibawa ke atas, itu yang peralatan yang dibawa aja. Dan saya dengan Apit langsung berangkat sampai ke puncak yang sudah mulai terlihat dari tempat yang tadi tanjakan itu. Mungkin 30-40 menitan ya. Iya. Pokoknya mah kita tersesat itu sekitar 3,5 jam apa 4 jam lah kira-kira. Enggak, dari pas kita tanjakan terakhir saya kan sama Apit ke puncak sekitar 30-40 menitan ya kan, sekitar segitu ya. Nah saya dengan Apit pengen ngebuktikan betul atau tidak Gunung Bongkok itu yang kita sedang perjalanan itu, dan ternyata sudah sampai ke puncaknya sekitar 30-40 menitan. Ternyata bukan teman-teman, puncaknya Gunung Bongkok. Tapi saya ketika posisi itu sudah setara dengan gunung yang di sampingnya teman-teman posisi saya. Tapi ketika itu rute masih ada ke atasnya, cuman sudah kehalang dengan pohon gede dan udah mulai busuk gitulah. Dan ternyata yang kita lewati itu bukan jalur pendaki, itu adalah jalur jalur pemburu lah. Jadi yang bekas tebasan itu ya, kan, yang bekas tebasan golok. Jadi kenapa kita yakin ya bahwa ini jalur tadinya sebelum kita nanti meyakinkan untuk tersesat, karena ada tanda-tanda, jadi kita lanjutkan gitu. Ada tanda-tanda bukan tanda-tanda cinta. Jadi tanda-tanda bahwa jalur itu emang pernah dilewati manusia sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu. Karena memang di jalur itu ada tebasan-tebasan bekas-bekas tebasan golok gitu. Dan yang anehnya lagi gitu, yang semakin meyakinkan, di sana ditemukan, yang sayangnya semua gak di-record sih, ada bekas sampah makanan. Yang bekas makanan yang emang itu sering dibawa oleh pendaki. Jadi kita semakin yakin untuk melanjutkan. Memang sebelumnya sebelum kita melanjutkan, saya juga sudah ragu sih sebenarnya sebelum kita. Masalahnya ini jalurnya sudah tidak ada. Dari semenjak yang terakhir ada jalur yang itu ngambil buat gula aren, di sana kan udah buntu. Nah dari sana saya juga sebenarnya sudah nggak yakin. Cuma emang kita lanjutkan terus diterobos, dan akhirnya nemulah itu tanda-tanda emang pernah dilewati manusia. Cuma emang itu kira-kira 1 bulan yang lalu lah. Jadi kita putuskan terus naik, dan pada akhirnya ya begitulah. Ternyata itu emang jalurnya jalur pemburu, jalur pemburu lah, jalur masyarakat yang memang jarang dilewati juga sih. Ya, memang seperti itu teman-teman. Nah balik lagi cerita yang tadi saya udah sampai puncak sama Apit. Terus udah kelihatan puncak yang samping dan kita tidak bisa melanjutkan karena tertutup jalurnya, memang terabas kan, dan memutuskan tidak bisa lanjut. Langsung saya di sana itu menyampaikan ya misi kita sudah terselesaikan sampai ke puncaknya, tetapi kita dengan jalur yang salah. Dan pada waktu itu saya langsung pulang. Langsung menyamperin. Nah gimana tuh ceritanya? Agis dan Anhar tuh. Nah teman-teman, ketika saya mau pulang dari udah sampai di puncak ya, mau balik lagi dari sana sudah mulai benar-benar keder dan bingung banget. Ketika mau arah pulang itu banyak sekali jalur 3-4 belokan yang saya lewati, sehingga padahal pas naik cuman ada satu yang ada saya yang jalur lain itu tidak terlihat ya pas pemberangkatan gitu. Yang saya ingat seperti itu. Tetapi ketika arah pulang, si jalur itu pada terbuka kayak bekas orang lewat. Seperti itu. Sehingga saya ketika mau pulang, padahal jarak kan 30 menitan ya tadi, tidak jauh teman-teman, agak dekat. Pas mau pulang itu sampai 3 kali saya tersesat. Padahal ya saya baru banget gitu lewat, gak terlalu lama. Dan jalur itu cuma ada satu pas naik. Ya, hanya ada satu pas pemberangkatan tuh. Sampai saya 3 kali ke arah sana. Pit kok salah ini? Iya Pak, tadi kayaknya gak kesini. Akhirnya saya pulang lagi, terus nemu lagi jalan ini ada satu kelewat, terus ada 2. Pit yang kemana ya? Kayaknya yang ini Pak. Langsung dilewatin.
ternyata salah lagi teman-teman. Akhirnya ketika balik lagi dan kita cari lagi jalur, kayaknya kita memutuskan jalur yang balik lagi, ada lagi belokan yang ke bawah, kita masukin dan ternyata salah lagi teman-teman. Dengan akhirnya saya itu kan berteriak-teriak ya ke Agis untuk bisa sampai ke Agis, ke lokasi yang nyimpan carrier itu yang tanjakan terakhir. Sampai teriak, Gis di mana? Oh di sana, di bawah. Akhirnya sempat ditelepon juga sih kebetulan sih di sana emang sinyal masih ada, cuma lemah gitu. Jadi saya juga sempat telepon ke yang di atas, tapi emang kadang nyambung kadang enggak gitu. Masalahnya saya juga sudah mulai panik, ini udah lama nih tapi kok belum turun-turun. Nah dari sana saya sudah mulai panik teman-teman. Nah ketika sudah jalur yang ketiga masih salah, saya bilang ke Apit, kita balik lagi aja yuk, cari lagi jalur, kayaknya yang satu lagi dia benar gitu. Kata Apit, Pak udah aja kita nerobos aja terabas gitu, jalan ngikutin suara gitu, meskipun dengan ya jalurnya yang rumput tinggi penuh dengan duri gitu, sampai baju saya itu kacamata hilang nggak apa-apa lah, yang penting nyawa selamat. Jadi banyak goresan-goresan yang membuat luka, pedih seperti mencintai dia tapi tidak kesampaian. Berasa nah seperti itu teman-teman. Akhirnya kita memutuskan mengikuti suara dengan terobos mengikuti jalur yang belum ada, tapi kita bikin jalur melewati rumput-rumput yang tinggi yang penuh duri. Akhirnya kita sampai juga ke tempatnya Agis. Dan setelah saya sampai blog juga yang tadi sampai ke puncaknya dan memutuskan kita balik lagi, kita camp di pos 3 ya, yang di kebun pinus itu disebutnya teh apa tuh itu teh datar-datar gitulah, lupa lagi datar pinus lah ya, datar pinus ya, pos 3 yang dekat sungai kecil, dekat poin ke sumber air. Nanti teman-teman bisa lihat di vlognya ada gitu di terakhir pas camping. Di sana enak sih, merekomendasikan ya sama teman-teman. Cuman ya untuk ketika di pergunungan pasti ekstra hati-hati dan kewaspadaan itu nomor 1 ya, tetap safety dan nomor doa kita selalu itu pasti nomor 1, juga lebih nomor 1 lah intinya. Dan kewaspadaan, kehati-hatian, safety itu nomor 2 ya. Yang pertama nomor doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun keyakinan teman-teman sesuai agamanya, seperti itu. Nah, singkat cerita kita udah kumpul lagi nih di tanjakan terakhir, kita memutuskan untuk turun kembali. Ya, kita turun itu sekitar jam, kalau gak salah ya udah mau jam 5 kurang 5 menit lah. Kita memutuskan untuk turun, dan sayang kalau yang vlog turunnya gak ada ya, gak di record karena udah lelah, emang udah lelah sih. Kita ngejar waktu, takut kemalaman banget, ditambah udah lelah. Padahal kalau ada videonya, kalau jalur turun itu sampai tangan saya sampai berdarah-darah, sampai tikus ruk lah inti nama. Sampai dia itu kepala di kaki di kepala, seriusan. Karena jatuhnya kayak gini ya. Iya. Seriusan teman-teman. Saya udah kelepong ke sini Agis terus Apit ya. Pakai tongkat. Pokoknya mah udah pada lelah lah semuanya. Singkat cerita, kita turun jam 5 kurang 5 menit. Terus kita nyampe bawah itu sekitar jam setengah 6 kalau gak salah ya. Setengah 6-an lah lebih. Sebentar lagi maghrib lah. Ya, sebentar lagi maghrib, jam 6 kurang. Kita ketemu dengan bapak-bapak ya. Orang di sana yang sedang ambil gula aren lah gitu ya. Nyadap bahasa Sundanya. Ya kalau bahasa Indonesia mah betul lah, pokoknya nama eta we lah. Nah, eta lah. Nah, di sana kita nanya si bapak itu, "Pak, kalau ke jalur ke Bogor kemana?" "Oh, salah." Nah, kata dia kan ngomongnya gini, "Kalau ke sana emang nggak ada jalur, cina buntu. Itu cina paling bekas pemburu. Kalau jalur ke sana, yang ke Bongkok ternyata itu dari sana itu sekitar, pokoknya mah jauh lah. Menyimpangnya gitu teh." Iya benar. Intinya beda gunung. Ya intinya mah beda gunung. Jadi yang Bongkok itu kalau dari Pinus itu yang sebelah baratnya, barat apa? Ya, mungkin sebelah barat lah. Kita
naik yang gunung sebelah timur gitu. Jadi terhalang oleh 2 bukit. Wah, ternyata kita nyasar jauh juga gitu. Ya, ya seperti itu teman-teman. Memang itu pengalaman sangat mengesankan dan berharga untuk pemula seperti kita lah ya pendaki. Terus memang kesalahan kita juga kurang persiapan matang terkait informasi yang kurang itulah. Terkait informasi, terkait safety juga teman-teman kan pakai kolor juga. Aduh, udah sakit-sakit malam itu memang perjuangan sangat ngeri banget dan wah keren pokoknya nih perjuangan. Emang dari awal juga pas masuk Gapura kan kita udah bingung, udah dibingungkan oleh 2 jalur kan, ada yang kiri ada yang kanan. Terus pas di base camp kan pernah nanya, saya nanya gini ke pengurus di sana, kalau jalan sini bisa gak? Kebetulan kalau jalan satu lagi emang saya pernah ngecamp di sana gitu, di puncak di Curug Salosin, namanya itu Curug Salosin. Nah kalau emang jalan sana bisa, cuma lebih jauh kata saya. Ya udahlah, kita jalan yang ini aja yang direkomendasiin oleh si pengurusnya, karena cina kalau jalan ininya kan lebih dekat gitu daripada jalan Curug. Ya udah kita memutuskan untuk jalan Curug. Tapi ternyata pas kita masuk Gapura ke depan ada 2 jalur kan. Nah di sana kan udah mulai bingung. Kebetulan saya yang pertama gitu di depan. Ini kiri apa kanan? Bukan navigator. Ya. Dan ternyata kita memutuskan untuk ambil jalur kiri. Itu yang benarnya gak tahu yang kanan, gak tahu yang kiri. Karena saya juga emang belum pernah sih ke sana. Ya, saya pernah juga ke Curug Salosin. Kalau Curug Salosin mah kan enak jalurnya, cuma 1. Bisa bawa motor juga bisa. Ya, memang itu jadi evaluasi dan untuk permatangan kedepannya untuk kita mematangkan informasi dan mematangkan persiapan tentang safety kita juga. Nah, yang saya alami itu teman-teman, ketika pas tadi saya dengar dari teman saya yang beda lagi nih yang di depan tempat tinggal saya ini, langsung karena dia punya bibinya yang tinggal di dekat Gunung Sawal. Ternyata Gunung Sawal itu sangat mistis dan istilahnya misteri lah gitu. Saya itu angker lah bisa dibilang angker kayak gitu. Tapi indah loh. Indah kalau pemandangan. Saya langsung hutannya masih mantap. Saya langsung kayak ngeri gitu, langsung merinding karena sebelum pemberangkatan tidak tahu mitos dan misteri itu, dan ketika pas sudah di gunungnya saya merasakan gitu dengan kebingungan. Terus jalur yang sesat itu ketika udah sampai puncak mau nyamperin ke teman-teman saya ini, sampai dibingungkan dengan jalur yang banyak belokan dan di sana sudah hampir kehilangan arah dan akhirnya kita menerobos ngambil jalan dari sana sih. Terus ketika pas camping di bawah juga memang gimana ya, auranya tuh kayak beda gitulah. Beda lah. Kalau yang saya rasakan cuman tidak disampaikan karena ketika saya sampaikan mungkin bukan memperbaiki suasana tapi memperkeruh gitu. Jadi mungkin di sini malah gak jadi happy gitu kan. Kita niatnya untuk tadabur, tasakur, kita happy malah gak jadi happynya gitu. Ya kan kalau di gunung masalah mistis di gunung manapun pasti adalah masalah mitos. Cuman tingkatannya beda-beda. Dan setelah kita rehat di si bapak-bapak dan ada ibu-ibu gitu yang di sawah itu yang kita ikut sholat, kan di vlognya juga ada, kita kan sedikit wawancara di sana ya. Nah ketika ada ibu-ibu yang punya saung di sana, dia bilang gini, KHD di dieu mah ulah nyebatkeun batok, ulah nyebatkeun asin, ulah nyebutkeun uyah. Saya nanya, kenapa Bu? Cenah, kalau kita nyebutin hal itu cenanya, pertama bisa langsung hujan angin. Tapi itu walau alam kan memang sekarang kan lagi musim hujan. Tapi saya gak tahu, emang saya gak berani nyoba gitu. Biasanya kan saya emang orang yang kurang percaya gitu terhadap mitos-mitos seperti itu. Karena musyrik. Gitulah inti nama. Saya hanya kepada Allah. Tapi emang di sana saya tahan gitu.
obrolan-obrolan itu saya tidak ucapkan lah, karena saya tahu mungkin bisa juga terjadi gitu, karena emang kondisinya kan kemarin mendung, hujan angin, hujan bisa kapan saja terjadi kan. Mungkin lah kalau saya sebutin seperti itu terjadi hujan badai atau hujan angin, ya mungkin itulah emang kondisi alamnya seperti itu gitu. Tapi emang saya tidak sebutin sih, saya emang menghormati gitu apa yang dipantrang di daerah itu, jadi saya tidak berani menyebutkan hal itu, walaupun emang saya tidak percaya sih. Pengalaman yang sangat keren. Gimana guys? Mantap. Menurut Agis? Mantap. Mantap. Udah satu kata saja. Satu kata. Kalau saya sih sangat keren dan gila pokoknya. Tapi emang inilah Angka. jadi pelajaran lah untuk kita semua, untuk teman-teman yang mau melakukan kegiatan alam, ya sebisa-bisa kita harus informasi itu harus emang benar-benar udah tahu gitu. Ya. Udah kita nanya-nanya ke orang yang sudah pernah, ataupun kita cari informasi di media sosial dan lain sebagainya kepada masyarakat. Emang kami gitu kemarin pas pendakian emang informasi itu sangat minim sekali. Jadi evaluasi untuk Iya. navigator. Mungkin jadi evaluasi juga buat saya lah untuk kedepannya Saya dan setuju. Untuk semua teman-teman gitu, intinya. untuk semua Dan lah. ini juga teman-temannya, intinya kita sharing itu yang pertama kita berbagi cerita, keseruan dan keasikan kemarin. Yang kedua untuk jadi pelajaran Ya, dan bahan terutamanya itu. pembekalan untuk teman-teman. Jadi intinya ketika kita mau pemberangkatan, apalagi kalau di gunung itu memang tempat bisa dibilang berbahaya. Emang berbahaya. Karena jauh dengan Namanya juga alam lah. Ya, alam. iya. Tidak bisa diprediksi karena cuaca bisa berubah hitungan menit bahkan detik teman-teman. Terus kayak kejadian alam kayak longsor ataupun pohon tumbang Iya. ataupun apa itu tidak bisa diprediksi ya. Hewan-hewan Terus buas. kita hewan buas juga itu utama. Terus kita juga kan jauh dari warga. Iya. Jadi intinya keselamatan kita itu balik lagi kepada diri kita masing-masing serta kebersamaan tim itu teman-teman. Jadi Intinya mah harus safety dan keamanan itu harus selalu dijaga dan disiapkan, itu jangan sampai terjadi seperti kita ya. Mungkin terutama itu untuk berbagi cerita. kalau kita melakukan kegiatan alam, khususnya kita tim, jangan saling egois lah. Banyak kejadian orang-orang yang hilang di gunung, terus ketinggalan, ditinggalkan. Itu kan sebenarnya tidak baik. Kita kan berangkat bersama, pulang juga harus bersama. Ketika ada yang lelah satu, ya udah kita break aja dulu gitu. Jangan sampai yang ini lelah, yang lainnya melanjutkan. Kan kasihan. Bisa juga banyaknya orang yang hilang, ya kemungkinan seperti itu, ditinggalkan lah. Terus ya intinya mah jangan egois lah. Kalau kita berbicaranya tim, ya udah kita bareng-bareng aja. Senang satu ya harus senang semuanya, susah satu ya harus susah semuanya. Jadi gak boleh lah urang mah hayang ti heula, urang mah kesel ngadaguan maneh. Jadi kata-kata seperti itu harus dihilangkan. Kita harus tetap kompak. Masalahnya di alam itu, contohnya pendakian gunung itu emang disebut berbahaya, itu sangat berbahaya. Jalur bisa tersesat, bisa masuk jurang, bisa jatuh dan lain sebagainya lah. Sangat bahaya kalau kita mengandalkan ego kita masing-masing. Nah kemarin pas mau pemberangkatan ke Gunung Sawal itu, kalau saya pribadi teman-teman memang belum banget gak tahu cerita latar belakang ataupun informasi mengenai Gunung Sawal itu. Padahal Agis, Anhar gak tahu Apit tahu itu istilahnya Gunung Sawal itu mistis dan angker lah gitu ya. Tapi gak cerita gitu. Why kenapa? Tetapi saya langsung merasakan ya teman-teman ketika sudah di lokasi dan ketika dikasih tahu sekarang sudah selesai dari lokasi itu, saya pribadi langsung merinding banget asli karena langsung merasakan di tempat lokasi itu. Tapi alhamdulillah kita diberikan Keselamatan. Itu sih teman-teman ya, kita hanya sharing-sharing aja dan mungkin ini saya akan jadikan
video part 1 di sini. Nanti untuk video lengkapnya di part 2 ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di part 2-nya dari mulai vlog pemberangkatan sampai kita pulang yang ada di Gunung Bongkok. Yang mana Gunung Bongkok ini termasuk gunung sawah yang ada di Kabupaten Ciamis ya, Kecamatan Cihaur-Beti teman-teman. Kampung Palasari kalau nggak salah ya, Kecamatan Cihaur-Beti, Kampung Palasari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nah, seperti itu teman-teman. Diulang mungkin satu kata dari saya, keren dan gila. Gis, Mantap. Har, Mantap pokoknya, malah mantap. kalian harus coba juga sih. Tapi kalau mau coba ya emang itu gunung masih alami banget gitu, masih jarang lah orang-orang yang Berarti satu katanya apa? ya pokoknya mah keren. Keren berarti. Jangan sama tuh, kan saya keren dan gila. Agis, Ya. Mantap. Anhar, Tahu pokoknya mah. eta berarti eta itu teman-teman. Oke teman-teman, Kalau harus seperti itu coba. ya untuk pas satunya. Dan saya merekomendasikan kalau teman-teman pengen nonton sambil santuy, bisa sambil ngemil ataupun sambil makan snack kayak gitu ya. Karena kalau perjalanan kita kayak vlog gunung itu pasti panjang durasinya. Iya. Dan supaya happy sambil makan ataupun sambil makan snack kayak gitu. Oke Mungkin- teman-teman, untuk Untuk cerita part- ceria ataupun ada juga sedih dan mistis Ya, banyak, pokoknya mungkin suka di- duka kita banyak ya. Kita cukupkan sekian ya dan selamat menonton video kita vlog yang ada di Gunung Bongkok yang termasuk gunung sawah di Kabupaten Ciamis. salam lestari. Salam satu hobi, salam lestari, dan Oke. salam ceria dari Amok TV. Siap. Oke teman-teman, next video di part 2. You bye. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. mantap. Alright.